Hari ini ramai orang membicarakan Masjid Raya Kota Bandung, bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Jadi istilah pengembalian kembali aset diklaim oleh ahli waris itu sebetulnya kami harus luruskan, itu tidak benar. Dan bukan ahli waris kami ini. Dan tanah ini bukan tanah warisan, tanah wakaf yang diberikan oleh Wiranata Kusuma keempat, didaftarkan 1994. Ada aktanya ikrar wakaf dari Kantor Agama Kota Bandung. Assalamualaikum teman jalan-jalan seru santai. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Dan semoga kita semua ada dalam kesehatan, dimudahkan rezeki barokahnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini kita lagi berada di Masjid Raya Bandung di suasana pagi buat lihat langsung kondisi terkini Masjid Raya Bandung setelah adanya kabar pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh ahli waris atau nazir masjid, teman-teman ya. Beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Masjid Raya Bandung katanya sih dikelola mandiri oleh nazir masjid ya, dan pembiayaan secara mandiri tanpa ada lagi sokongan dana rutin dari pemerintah. Begitu kabarnya teman-teman. Dan di video ini kita bakal lihat seperti apa sih kondisinya sekarang, cerita tentang bagaimana masjid ini dikelola, dan yuk kita bahas pelan-pelan dengan santai, tapi tetap pakai data dan fakta ya. Oke teman-teman, kita gas! Dan sekarang kita berada di depan dari gapura masuk Masjid Raya Bandung, teman-teman. Nah, oke, kita coba masuk ya. Udah bisa kelihatan, udah banyak PKL juga, dan pengunjung juga udah mulai banyak tuh teman-teman ya. Kita mungkin nanti bisa lihat. Dan seperti ini teman-teman ya, kondisi jadi dari Masjid Raya Bandung setelah kabar adanya setelah kabar pengelolaan Masjid Raya Bandung sekarang dilakukan secara mandiri oleh ahli waris, dan itu sudah terkonfirmasi oleh Gubernur Aing Bapak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat. Dan itu menurut informasinya itu keinginan dari ahli waris. Nah teman-teman, oh teman-teman ya, banyak yang lagi pada istirahat juga tuh, dipakai buat ini ngaliwat makan kayaknya nih. Oke, nah kita lanjut ke area depan dari Masjid Provinsi Jawa Barat atau Masjid Alun-Alun Bandung nih teman-teman ya. Ini kelihatan mulai ramai tuh kalau yang di pelataran area Masjid Alun-Alun Bandung ya. Ramai, lumayan ramai dengan pengunjung. Ini kita mulai masuk ke Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat nih teman-teman ya. Nah. Lumayan cukup megah ya teman-teman ya. Masjid Raya Kota Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Teman-teman ya. Nah ini tampak depan ini menaranya teman-teman ya. Wah cukup megah menara Masjid Raya Bandung. Masya Allah, keren banget. Masjid sebesar ini kalau dikelola nih teman-teman, dikelola mandiri gitu ya, kira-kira berapa biaya untuk pengelolaannya teman-teman? Mungkin bisa share di kolom komentar ya, dengan
luasnya Masjid Raya ini, mungkin pengelolaannya juga tidak, anggaran pengelolaannya juga mungkin tidak sedikit ya teman-teman ya. Dipastikan juga mungkin diperlukan dana besar atau biaya yang cukup besar untuk pengelolaan Masjid Raya Bandung, atau sekarang mungkin akan kembali menjadi Masjid Agung Bandung ya teman-teman ya. Karena zaman dulu sih namanya Masjid Agung ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan sampai sini masih banyak ini ya, pengunjung. Sudah mulai cukup ramai. Kalau tadi sih masih sedikit sepi lah. Kalau sekarang udah mulai ramai nih kelihatannya. Kita lihat ya. Oh, keren Nah, ini ada peresmian ya dari lokasi ruqyah dan markas hisab ruqyah Masjid Raya Bandung, diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Denny Setiawan pada tanggal 12 November 2004 Masehi teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi sejak 2004 sudah beralih menjadi Masjid Raya Bandung teman-teman, dan seperti inilah kondisi dari Masjid Raya Bandung ya. Oke, kita lihat-lihat lagi ya. Oke teman-teman, kalau dari depan ya, Masjid Raya Bandung ini selalu kelihatan megah kelihatannya ya. Kubahnya tuh berdiri kokoh, menara menjulang, dan ini jadi penanda dan ikon di kota ini teman-teman. Nah, sekarang kita berada di depan pelatarannya yang luas dan terbuka nih. Kalau dilihat di atasnya emang rada-rada kusem ya marmernya. Mungkin akan lebih kinclong nih kalau misalnya dibersihkan secara rutin, harusnya gitu sih. Terus pintu-pintu masjidnya juga kelihatan tuh terbuka ya. Mungkin ya memberikan sinyal ya. Jadi siapapun boleh masuk. Tapi kalau kita mendekat sedikit nih ke sini nih, speaker ini kelihatannya udah rada-rada jadul ya. Masih berfungsi sih, masih setia menemani azan dan pengumuman juga kayaknya. Tapi jelas nih usia udah meninggalkan jejak. Oke, lanjut ya, kita geser ke sisi selatan yang langsung berbatasan dengan jalan dalam kaum ini. Dan di sisi ini suasananya terasa lebih tenang, lebih bersih. Lantai marmer coklatnya tuh menyatu dengan area depan masjid ya. Jadi memberi kesan berkelanjutan. Jadi seolah-olah seluruh pelataran ini satu cerita yang utuh ya. Jadi Masjid Raya Bandung ini bukan cuma soal kemegahan ya teman-teman, tapi juga tentang detail-detail kecil yang jujur, tentang bangunan yang harus hidup, digunakan, dan menua bersama kotanya. Oke, kita lihat fasilitas dari Masjid Agung Bandung atau Masjid Raya Bandung ya. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman ya. Oh, sandal, sepatu titipkan atau dibawa demi keamanan. Nah, di sini juga ada toilet wanita teman-teman ya, ke bawah, dan tempat wudhunya juga. Nah, ini toilet wanita ke bawah, dan ini adalah tempat penitipan barang ya. Jadi nanti ada petugasnya untuk memberikan kunci loker gitu. Nah, ini kebetulan lagi kosong nih petugasnya ya. Dan ini adalah tempat wudhu dari Masjid Raya Bandung untuk pria ya. Nah, itu ke bawah nih teman-teman ya. Dan di sini juga ada lokasi parkir dan
Mungkin ini adalah kantor pengurus ya. Ada lokasi parkir, tapi kayaknya ini untuk parkiran pengurus, karena kalau di dalam kaum itu karena kalau di dalam kaum itu nggak boleh masuk kendaraan ya teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan tuh masuk ke Masjid Agungnya bisa lewat sini, tapi ini kayaknya khusus untuk internal aja teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman, untuk keamanan kepada seluruh jemaah Masjid Raya Bandung, mohon agar sandal dan sepatu dititipkan di penitipan sepatu. Nah, kita ke arah depan teman-teman ya. Nah, ini kita coba lihat dulu sebentar. Ini ke atas bagian apa ya? Wah, kurang tahu tuh, kayaknya itu mungkin gudang penyimpanan barang kali ya. Dan ini ternyata ada liftnya teman-teman. Ini kayaknya juga sudah tidak berfungsi ini, kelihatan ya. Dan ada yang tidur. Aduh, teman-teman, ada yang tidur ya. Itu ada telepon. Kayaknya emang ini udah nggak berfungsi deh. Oke. Dilarang tiduran di selasar masjid. Wow. Oke, kita lanjut. Nah, ini dilarang berjualan di selasar masjid teman-teman. Nah, kita lihat juga ini dilarang merokok di area masjid. Tuh. Kemudian ini ada etika masuk masjid ya. Seperti ini ya. Bisa dibaca teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sepertinya sih sekarang lagi sepi pengunjung teman-teman ya. Sepi lagi sepi, yang mungkin biasanya suka ada kajian juga, ada pengajian, ada kajian. Ini sekarang lagi sepi nih teman-teman ya. Dan ini tempat penitipan yang kedua. Seperti ini. Oke teman-teman, kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sudah tersedia kotak infak ya teman-teman ya. Kotak infak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sepertinya untuk oh, udah ada yang sholat teman-teman ya. Kita lihat ke dalam, lebih dalam lagi teman-teman ya. Begitu luas, begitu megah ya. Jadi memang sepertinya untuk perawatan juga memerlukan biaya yang cukup tinggi atau cukup besar ya.
dengan masjid seluas ini dan menjadi ikon dari Bandung gitu ya. Ini sepertinya tidak mudah untuk merawatnya teman-teman. Diperlukan juga kerjasama berbagai pihak untuk melestarikan masjid ini teman-teman ya. Oke. Dan ini adalah kubah. Begitu besar, begitu megah. Di sini juga ternyata ada toilet ya, dari arah dalam gitu ya. Ada toilet wanita dan tempat duduk. Kemudian juga di sini juga ada tempat duduk ya. Tempat duduk pria ikhwan. Oh. Oke, teman-teman ya. Kalau kita ngobrol soal Masjid Raya Bandung, banyak yang tahu karena kemegahannya, sejarahnya, dan posisinya yang jadi pusat kegiatan Islam di Bandung. Tapi belakangan ini, ada cerita baru soal bagaimana masjid ini dikelola secara finansial, dan itu nggak lagi sama seperti dulu. Oke, sekarang kita ngobrol sedikit tentang perubahan pengelolaan ini ya teman-teman. Jadi begini ceritanya. Selama lebih dari 2 dekade, kira-kira 23 tahun, Masjid Raya Bandung punya predikat resmi sebagai Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Dan ini artinya, secara administratif, pemerintah provinsi ikut terlibat dalam pengelolaannya. Tapi, awal Januari 2026, semuanya berubah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi mencabut status itu lewat sebuah keputusan gubernur baru, karena masjid itu berdiri di atas tanah wakaf, bukan aset milik pemerintah. Karena asetnya bukan tercatat milik provinsi, maka menurut aturan, pemerintah daerah tidak boleh lagi membiayai operasionalnya dari anggaran APBD. Gubernur Deddy Mulyadi bilang kalau keputusan ini bukan sekedar mau mundur, tapi karena secara hukum, pendanaan terhadap aset yang bukan tercatat milik pemerintah itu bermasalah. Terus, apa efeknya sih ke keuangan masjid? Kalau dulu biaya operasional masjid banyak ditanggung provinsi, sekarang masjid harus cari jalan sendiri. Biaya operasional per bulan diperkirakan sekitar 200 juta rupiah. Ini angka yang cukup besar kalau dipikirkan, karena mencakup hal-hal seperti pembayaran gaji pegawai, lebih dari 20 orang marbot, petugas kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Tagihan listrik dan air, perawatan rutin bangunan, termasuk perbaikan titik-titik yang sudah rusak. Jadi tinggal dibayangin, listrik saja, masjid besar di pusat kota seperti ini bisa makan puluhan juta per bulan. Belum termasuk upah marbot yang setiap hari bantu bersihin dan siapkan ruang ibadah. Nah sekarang, dari mana masjid mendapat dana sekarang?
Karena pendanaan APBD dihentikan akhir Desember 2025, masjid jadi harus mandiri secara finansial. Itu artinya, semua biaya di atas harus ditopang dari sumber internal masjid, seperti infak atau sodakoh jamaah, donasi dari publik, kenceleng di area masjid, bahkan mungkin kerjasama komunitas atau sponsor tertentu. Ketua Nazir Masjid sendiri bilang kalau sekarang kedekatan dengan jamaah dan dukungan masyarakat jadi kunci besar supaya masjid tetap jalan tanpa tergantung pada dana pemerintah. Dan ini nih tantangan nyatanya teman-teman. Perubahan sistem ini bukan tanpa dampak. Ada laporan kalau 23 pekerja yang dulu digaji lewat skema alih daya Pemprov Jabar terpengaruh oleh pencabutan dukungan operasional. Itu termasuk marbot, petugas kebersihan, dan tenaga lain yang tiap hari bekerja di masjid. Walau pemerintah sempat menawarkan opsi relokasi ke masjid lain seperti Masjid Raya Al-Jabar atau Pusdai agar mereka tetap punya pekerjaan, tetap jelas bahwa transisi ini terasa nyata bagi mereka yang bekerja di sana. Oke, ringkasan data intinya. Status sekarang, Masjid Raya Bandung bukan lagi Masjid Raya Provinsi Jawa Barat karena berdiri di tanah wakaf. Pengelolaan kini dilakukan oleh Nazir Wakaf, bukan langsung oleh Pemprov Jabar. Biaya operasional sekitar 200 juta rupiah per bulan. Jumlah pegawai lebih dari 20 orang, marbot atau staf. Dana lama dari pemerintah sekitar 2,3 miliar rupiah per tahun sebelum dihentikan. Sumber dana sekarang, infak jamaah, donasi publik, kenceleng, atau kerjasama komunitas. Jadi, Masjid Raya Bandung hari ini bukan hanya sekedar bangunan monumental yang indah dilihat, tapi juga kisah tentang kemandirian, tentang bagaimana sebuah tempat ibadah besar belajar berdiri sendiri secara finansial, mengandalkan komunitasnya sendiri, bukan lagi anggaran pemerintah. Ini bukan akhir, tapi justru awal babak baru dalam sejarah rumah ibadah ini. Mereka harus mencabut karena memang selayaknya harus dicabut. Ya. Karena ini bukan aset, tidak pernah menjadi aset. Jadi istilah pengembalian kembali aset diklaim oleh ahli waris itu sebetulnya kami harus luruskan, itu tidak benar. Dan bukan ahli waris kami ini. Dan tanah ini bukan tanah warisan, tanah wakaf yang diberikan oleh Winata Kusuma keempat, didaftarkan 1994, ada aktanya ikrar wakaf dari Kantor Agama Kota Bandung. Kami tidak pernah tahu berapa banyak yang Kesra kucurkan ya, kami tidak, karena sejak kami masuk, kami minta waktu itu pertanggungjawaban atau hal-hal yang kami harus ketahui, sisa kas berapa yang dari Kesra, apa yang sudah digunakan, kami tidak pernah tahu. Tapi pernah mendengar ada 7,4 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh DKM sebelumnya. Sudah ditunggu-tunggu juga oleh Kesra, tapi Kesra juga tidak pernah mau merilis. Itu hak mereka. Hari ini ramai orang membicarakan Masjid Raya Kota Bandung, bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Kenapa ini terjadi? Saya sampaikan ya bahwa Biro Kesra pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan keluarga sebagai Ketua Nazir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Mereka meminta pengelolaan Masjid Raya Kota Bandung dikelola oleh ahli waris dari yang mewakafkan tanah ke Masjid Raya tersebut. Karena ini sudah diminta oleh keluarga, oleh ahli waris untuk melakukan pengelolaan terhadap Masjid Raya Kota Bandung, maka kita sudah memberikan penjelasan. Konsekuensinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi bisa memberikan bantuan operasional karena pencatatan aset dari Masjid Raya tersebut sudah tidak lagi dicatatkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengelolaannya sekarang dikelola oleh Ketua Nazir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Maka masjid itu harus melakukan pengelolaan berdasarkan biaya operasional yang diperoleh dari siklus pendapatan Masjid Raya Kota Bandung. Masjid Raya Bandung hari ini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa kemegahan bukan cuma soal bangunan, tapi soal bagaimana ia dirawat dan dihidupi bersama. Ketika dana pemerintah dihentikan, masjid ini tidak berhenti berfungsi. Ia hanya berpindah cara bertahan, dari bergantung pada anggaran menjadi bergantung pada jamaah dan kepedulian bersama. Dan mungkin
disitulah makna wakaf yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menemani dan menonton Jalan-Jalan Seru. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum.